Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zidah Khotami Nuriyah, Alfi Solihhotur Rahman Fitriyah, Mugis Soibatul Aslamiyah akan menjelaskan mengenai turunan. Definisi turunan. Pengertian turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasanya digunakan yaitu sin dan tan. Yang selanjutnya adalah mengenai aturan penentuan turunan. Aturan yang pertama yaitu turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k adalah bilangan konstan, maka fungsi turunan dari fx adalah sama dengan 0 atau yang bisa ditulis dengan rumus tersebut. Aturan yang kedua yaitu turunan fungsi identitas. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan x, maka fungsi turunan dari fx adalah sama dengan 1. Dan jika fx sama dengan ax, maka fungsi dari x adalah a. Aturan yang ketiga yaitu turunan fungsi aljabar. Jika fx sama dengan x, maka f turunan x adalah sama dengan 1 atau dx-nya sama dengan 1. Aturan yang keempat yaitu turunan pembagian fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, yaitu misalnya fx sama dengan ux per vx, maka f fungsi turunannya adalah u turunan x dan v kali v turunan x dikurangi u kali v turunan x per vx pangkat 2. Aturan yang selanjutnya yaitu aturan kelima, yaitu turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika f adalah fungsi yang dapat diturunkan dan k adalah salah satu konstanta, maka fungsi gx sama dengan gx dapat diturunkan dengan menjadi g turunan dari fungsi x, yaitu konstanta dikali fungsi turunan dari x. Dan aturan keenam yaitu turunan jumlah atau selisih fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, semisalnya yang pertama fx sama dengan ux plus vx, gx sama dengan ux min vx, maka turunan dari contoh tersebut adalah yang pertama fungsi turunan x yaitu u turunan x ditambah dengan v turunan x. Jika g turunan x sama dengan u turunan x dikurangi v turunan x. Dan yang aturan terakhir yaitu turunan perkalian fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, semisalnya fx sama dengan ux per vx, maka dari itu hasil nilai turunan dari fx sama dengan u turunan x dikalikan vx dikurangi ux v turunan x per vx. Turunan fungsi trigonometri. Rumus turunan fungsi trigonometri yang pertama yaitu sin diturunkan menjadi cos x, cos x diturunkan menjadi min sin x, tan x diturunkan menjadi sekan kuadrat x, kotangen x diturunkan menjadi min kosekan kuadrat x. Sekan x diturunkan menjadi sekan x kali tan x.
kosekan X diturunkan menjadi min kosekan X kali kotangen X. Yang selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Yang dimaksud dari turunan tingkat tinggi adalah fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, yaitu bisa diartikan turunan ini bisa diturunkan ke beberapa turunan lagi, yaitu sampai kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jadi lambang turunan ke n dari fungsi f dapat dituliskan dari berbagai cara, yaitu bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ada rumus dari fungsi ke n. Dengan catatan, aturan fungsi f sendiri yaitu y sama dengan fx adalah turunan ke 0 dari f. Selanjutnya adalah bentuk umum turunan ke n. Dari aturan Fn untuk sejumlah hingga n, seringkali kita dapat menentukan suatu bentuk umum dari Fn. Contohnya, hitunglah turunan ke n dari fungsi fx sama dengan xm m bilangan asli. Dengan cara pertama yaitu turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi f adalah fx1. Jadi x-nya adalah pangkat m. Jika diturunkan menggunakan rumus trigonometri tadi, yaitu sama dengan m x m min 1. Jika sebaliknya lagi bisa diturunkan lagi ke dalam turunan yang kedua, yaitu m kali m min 1 sama dikalikan x pangkat m min 2 dan seterusnya. Dari bentuk aturan tersebut, bentuk umum dari turunan ke n dari fungsi f adalah fn x sama dengan m dikalikan dengan m min 1 kali m min 2 dan seterusnya, atau bisa dapat disimpulkan dengan m min kali n min 1 kali x pangkat m min n. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan apabila ada pertanyaan atau belum paham mengenai video ini, silakan diulang lagi videonya, dipelajari dengan seksama, dan jika masih belum paham bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.